Nah, jadi di zamannya era New Wave itu kan Amerika istilahnya udah pelopor atau bagaimana? Enggak, kayaknya enggak seolah enggak meneruskan, tapi di Inggris dia kembangin terus. Oh. Nah, sampai ini sebenarnya pelopornya si New Wave ini di mana sih? pelopor. Ya sebenarnya kalau bisa gue bilang sih memang di Amerika ya. Gitu. Cuma dia nggak berlanjut. Ya, selamat sore Beat Listener dimanapun kalian berada. Alright, masih di Sikat Miri. Dan yang pasti hari ini kita membahas tentang musik di era New Wave ya. Dan yang pasti kita ada kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial ya, yang memang ada di era New Wave dan mengerti apa ya sedikit lebihnya ya. Banyaknya lah. Sedikit banyaknya tentang daripada lu musik. Iya ya kan? Jangan. Selamat sore Pak Lur. Selamat sore Ronnie McCoy. Alright. Papi Eri gue manggilnya ya. Oke. Mantap. Whatever ya manggil lah. Whatever. Mau Bray boleh kan. Mau bro. Jangan kalau Bray gue ingetnya celana men. Cut Bray. Yes, Itu masih di era retro juga nggak apa-apa. Era retro nggak apa-apa. Nanti kita bahas-bahas ke situ juga nantinya. Ordore gitu ya. Oke. Oke Pak Lur, bagaimana kabar Pak Lur? Oh baik-baik. Baik-baik aja. Cuman ya. sekarang lagi hujan kayaknya. Oh, iya. Baru hujan ya. Ya mudah-mudahan di tempat lo semua Hujan juga. Enggak ya. Hujan juga lah. hujan itu kan berkah. Amin. Oke, seperti janji. Ini Pak Lur. Ya, Pak Lur ini kan ini kalau gue ngingetin ini apa namanya? Dulu ada Simon Le Bon ya. Simon Le Bon. Iya. Le Bon ya. Iya. Ini emang gue rasa ada sangat paut ya. Nah, lu ada hubungan apa sama si Simon Le Bon? Hubungannya nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Iya. Nggak ada ya. Gue sih karena ini aja. Gue kan penggemar Duran-Duran. Oh gitu. Terus gue dulu pernah ikut di komunitas radio. Radio gitu ya. Gitu juga. Nah, terus gue di situ ya berkecimpung cukup giat. Sampai gue tahu apa acara-acara yang mau kita lakukan gitu udah di komunitas. Dan banyak orang yang nanya, nih sekarang kegiatan mau kemana? Tanya sama si A atau si B gitu kan. Tanya aja tuh sama Pak Lurahnya. Pak Lurahnya siapa? Gue pakai waktu itu nama Simon Le Bon memang. Terus tanya aja tuh si Pak Lur. Orang nyebut-nyebut terus gue Pak Lur. Akhirnya gue rubah aja dari Simon Le Bon kekerenan kan jadi Pak Lur Le Bon. Gitu ceritanya. Pak Lurah Le Bon waktu itu ya. Pak Lurah. Jadi lu ikut dalam fans clubnya Duran-Duran juga enggak? Ada juga. Karena gue dulu ikut fans clubnya Duran-Duran. Oh, betul. Iya, dulu gue Ronnie Le Bon dulu. Sempat. Lu Ronnie nyepak. Itu nggak dikat ya? Nggak dikat. Oke. Gue ikutan ngomong tadi. Oh sempat gitu ya. Ini berbicara soal musik ya. Kita ini kan Gembala sapi. Bukan. Itu aku ini. Kita ini kan memang bukan hidup sih. Kita memang salah satu pelaku lah ya. Di era retro khususnya tahun 80-an lah. 80-an. Berarti kan itu ada musik new era ya. New era. Era new wave maksud Lu ngomong merek lo. Kok new era sih sepatu dong. Iya jadi ada era new wave ya. Iya. Musik new wave. Betul. Nah mungkin gua atau mungkin beat listener di manapun berada ya. Betul. Iya. Itu pengen tahu gitu loh. Mungkin itu new wave itu era new wave tuh musik new wave tuh apa sih? Oke, gue jelasin. Mungkin bisa dijelasin sedikit gitu. Sedikit aja ya. Ya banyak lah pasti. Kalau banyak nanti 1 jam sendiri nih gue ngomong. Enggak. Tapi intinya sih sama sore ya semuanya beat listener ya. Beat listener sama sore semua ya. Gue Pak Lur Le Bon ya. Oke, gue mau cerita aja nih kalau new wave tuh sebenarnya namanya musik ya, itu biasanya mesti diambil dari akarnya itu dari mana, ya kan? Kayak contohnya lu glam rock atau heavy metal, itu pasti kan akarnya kan dari rock. Ini kalau kita bicara new wave, itu sebenarnya akarnya itu dari punk. Oh, musik punk. Gitu. Itu tahun berapa ya? Itu 80s, ya. 80s. Enggak. Punk itu dari 60-an udah mulai, akhir 60-an udah mulai sampai akhir 70-an lah. Nah, di akhir 70-an itu punk udah mulai istilahnya penggemarnya udah mulai kayak gimana ya rasanya
wah ini kok musiknya kayak selain apa vandal, terus apa biasanya kan banyak-banyak apa vandalisme gitu-gitu ya, terus banyak-banyak yang antisosial apa segala macem, dan juga beatnya sederhana segala macem. Dan kalau lu tahu kan makanya mereka punya etos kan namanya DIY, do it yourself. Istilahnya tuh maksudnya kalau do it yourself tuh lu main ngapain aja bisa, terserah lo ngebassnya cuma mau deng 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 deng, lu nyanyinya teriak-teriak. Seenak jidat lo ya. Seenak jidat lo, bener. Seenak udel, kalau yang udelnya bodong nggak bisa sih. Oke. Seenak bodong lo nggak bodong lo. Oke, nah terus akhirnya banyak orang-orang mikir, wah ini lagu-lagu punk, terutama nih sebenarnya di Amerika dulu ya, itu di New York. Nah itu ada satu klub namanya CBGB ya. Gue nggak tahu, lupa singkatannya. CBGB bukan biji. Kayak gue CGBG gitu ya. Bijinya cuma satu berarti. Kalau bijis banyak. Karena ada 3 kan penyanyi. Iya. Menjadi ngelantur ke sini. Kelebihan tuh. Kalau satu orang ya biji ya. Tapi si bijis masuk New Wave juga enggak? Bijis enggak. Itu era disco dia. Oh, era disco. Disco dia mulai nanjak kan juga. Nah, sampai mana gue tadi kan nggak ngomong biji sih. CBGB. Nah, ada pub CBGB. Itu biasanya kan menampilkan rock lagi kan. Punk. Nah, tapi kan lama-lama orang udah mulai bosen dengan musik-musikan seperti itu. Masuklah di situ di pub itu kayak pertama kali itu kayak Blondie. Itu aliran musik juga? Bukan. Blondie itu grup musik. Oh, grup musik. Iya. Blondie, terus The Ramones, pernah kan Ramones. Ramones, terus kayak ada juga namanya Talking Head. Itu di Amerika ya masih ya. Nah, mereka membuat suasana memang ininya masih kayak punk. Tapi liriknya udah beda. Udah berwarna. Terus sudah enggak terlalu antisosial, dan kadang-kadang malah kocak. Dan mereka juga berpakaian yang aneh-aneh. Kalau punk memang aneh, maksudnya, tapi kan dia spiky gitu kan, pakai apa gimana atau enggak rambutnya gitu kan, lebih fashion. Nah ini juga fashion, tapi dia lebih kayak istilahnya kayak orang-orang yang nerd gitu loh, pakai kacamata tebel, terus jasnya gedombrang. Itu tapi musik-musiknya masih agak ke punk, cuman lebih orang bilang sana lebih berwarna, colorful. Nah, di situ udah mulai new wave terbit itu di Amerika. Berarti pas musik punk itu belum ada synthesizer itu? Punk belum ya kayaknya. Punk belum. Sebenarnya synthesizer itu memang masuknya pas era 80-an itu. Pas new wave-nya awal new wave ya. Iya, karena punk itu akhirnya kan istilahnya mati pelan-pelan, tapi dia masih ada sih sebenarnya sekarang ya. Masih ada lah, ada. Kan karena ada ini slogannya kan. Iya, punk never dies. Punk never dies. Oh, yoi. Punk never dies ya. Nah, itu kalau punk memang dia nggak pakai synthesizer, karena waktu itu memang dia muncul saat dimana synthesizer belum ditemukan. Maksudnya belum banyak dipakai. Nah, udah gitu kan akhirnya kan tadi apa? Blondie. Terus ada si Ramones, terus ada Talking Heads gitulah istilahnya, ada itu band Depeche Mode ya. Depeche Mode belum masuk. Oh, belum masuk juga. Ini masih kita ngomong bicara Amerika ya. Nah, ini American New Wave makanya. Nah, sebenarnya kalau bisa gue bilang, banyak orang mikir New Wave itu sebenarnya asalnya dari British. Ya kan? Karena memang yang mengembangkan memang dari British. Lebih banyak akhirnya dari zamannya itu di eranya New Wave, British artis sama grup band British. Itu akhirnya mungkin karena di Amerika istilahnya enggak walaupun mereka udah ada ya, kayak B-52 juga ada ya. Yang lagunya Rock Lobster itu kan. Nah, itu udah ada, cuman mereka kurang berwarna gitu loh. Nah, di Inggris itu lain lagi, mereka udah punya istilahnya gue bikin coba modelnya lain deh new wave-nya. Jadi mereka masukin yang istilahnya synthesizer bass. Kalau yang di Amerika itu lebih banyak ke gitar bass. Paham ya di sini ya. Jadi istilahnya, nah mulailah di Inggris timbul pelan-pelan yang grup-grup new wave yang pakai synthesizer. Nah itu menarik synthesizer, kenapa? Karena pas zaman-zamannya era 80-an itu, lu inget gak zaman-zaman itu kan ada istilahnya instrumen keyboard yang pakai MIDI. MIDI. Masuknya MIDI itu akhirnya membuat mereka ngulik-ngulik lah pakai synthesizer. Makanya di situ akhirnya di British grup-grup band Inggris kebanyakan memakai yang synthesizer. Contohnya kayak
Depeche Mode, itu. Yazoo. AHA gitu ya. AHA, tapi kemudian pokoknya awal-awal tuh kayak Yazoo, Depeche Mode itu yang pakai itu cukup pemainnya misalkan kalau Depeche Mode kan ada 5. Tapi empat-empatnya itu yang 4 yang satu nyanyi kan. Ya itu pakai itu keyboard udah nggak pakai drum yang original atau yang pakai yang gitar enggak. Nah, itu udah mulai ada jadi di situ lebih penguatan ke alat musik synthesizer itu di Inggris. Di Inggris. Jadi emang ininya ya cirinya si New Wave itu ya itu dari synthesizer itu ya. Akhirnya. Tapi pada awalnya kan di Amerika itu hanya gitar ya kali ya? Iya, karena itu tadi kan mereka udah bosan sama punk. Mereka mau mencoba warna lain, tapi tetap modelnya gitar bass ya. Ya kayak di Ramones itu kan. Terus Blondie juga nggak main synthesizer kan. Kalau lu dengar lagu-lagunya Blondie kan banyak yang top tuh. Nah itu belum pakai synthesizer. Nah gitu. Nanti perkembangannya akhirnya di Inggris. Ntar gue bisa jelasin lagi deh. Jadi kadang-kadang gini, kalau gua pikir nih, jangan dipikir-pikir terus aja. New Wave itu ternyata maksudnya nggak ada cirinya yang, orang mungkin berpikir New Wave itu cirinya tuh ada synthesizer-nya ya. Tapi berjalannya waktu tuh kesana tuh ada juga yang nggak pakai synthesizer ya. Ada. Dan itu masih bisa dibilang New Wave ya. Iya, tadi gue bilang kayak New Wave kan yang lahir di Amerika itu kebanyakan mereka pakai gitar kayak si Blondie, Ramones, terus ada Talking Heads, ada ya macam-macam lah. Nah itu seiring berjalannya kan akhirnya kan masuk ke Inggris tuh. Nah di Inggris itu kalau gue lihat emang orang Inggris tuh lebih ekspresif dan lebih kreatif. Nah dia pikir ini musiknya sebenarnya yang American New Wave ini asik juga, tapi kita bikin yang lebih sempurna, apa lebih glamour, apa lebih fashionable, apa kayak gitu kan. Nah itu orang-orang Inggris memang ya gua akuin mereka lebih kreatif ya dan seninya yang tinggi. Masuklah terus kan zamannya MIDI gitu kan, MIDI di mana mereka akhirnya pakai synthesizer. Nah terus kalau kita ngelihat dari judulnya ini, kita bikin dari Beat Radio ini bikinkan musik era New Wave. Memang betul, era New Wave itu memang era di mana akhir 70-an sampai pertengahan 80-an. Itu memang hampir semua jenis lagu yang masuk di era itu bisa dibilang New Wave. New Wave ya. Bisa dikatakan New Wave. Ya contohnya gue kasih contoh ya kayak lagunya Queen. Queen itu sempat bisa dibilang New Wave juga waktu dia bikin Hot Space albumnya. Itu ada lagu kayak Body Language, terus Calling All Boys yang akhirnya albumnya flop kan. Karena cirinya dia udah nggak ada tapi dia berusaha untuk masuk ke New Wave kan. Nah, mereka bisa dianggap sebagai New Wave juga. Contohnya satu lagi deh, Herbie Hancock. Herbie Hancock. Herbie Hancock juga termasuk kan, New Wave tahu. Nah, itu kan dia udah pakai synthesizer. Nah, lo sering ke breakdance kan? Nah, zaman breakdance ya. Jean-Michel Jarre, Zuluk. Oh, Zuluk juga. Ya, itu zamannya istilahnya dulu digital sampling. Sampling itu jadi keyboard sampling, lu ngomong halo, nah lu pencet halo, halo, itu baru ditemuin kan. Berkembang lagi Paul Hardcastle, tahu kan? 19. Paul Hardcastle sebenarnya bukan orang itu orang New Wave apa gimana? Dia itu cuman masuk di era itu dia ada. Iya, masuk di era itu. Dia itu sebenarnya smooth jazz, pemain jazz dia, Paul Hardcastle. Apa karena dia menghadirkan suara elektron tadi? Nah, karena ada ini buat keyboardis terutama ya di eranya New Wave itu, apalagi ada MIDI, ada sampling segala macam, membuat mereka tergelitik dan pengen nyoba gitu loh. Jadi dengan sound itu tadi ya, dengan soundnya macam-macam yang ditemukan kan. Nah, namanya MIDI kan makin kaya tuh suara-suaranya yang ditemukan. Kalau zaman dulu kan zaman yang progressive rock kan ya bisa kan pakai keyboard Moog apa gimana, suaranya masih khas gitu kan. Berarti kayak di Indonesia tuh si Faris RM. Nah, itu bisa dibilang sintesis itu jadi suara vokal keluar ya? Bisa kayak gitu. Itu salah satu pelopor kali ya kalau Faris RM. Enggak tahu deh. Ya, bisa. Pelopor ya di Indonesia ya kayak Faris RM. Dia malah bahkan uji coba dengan berbagai macam band kan, kayak ada Trapesium. Trapesium. Iya, ini kalau Bung Faris dengerin siapa? Masih berbunyi nada bicara
Ah, Gue gini-gini aja. interlokal. Sekarang udah nggak zaman interlokal ya. Udah nggak zaman. Sekarang udah langsung. Lu di mana? Iya. Bener. Sama satu musisi juga Indonesia tuh yang suka dikuncir ya. Yang pakai apa sih? Siapa? Aduh siapa sih? Dikuncir. 1, 2. 2. Ya, oke, ting tang. Lagunya lupa. Lupa. Saudaranya ini yang drummernya Potret tuh. Idang. Potret si Tohut. Enggak, yang pemain drumnya. Oh, pemain drumnya si ini apa? Ayunir. Aksan. Bukan Bong Aksan. Ayunir. Oh, Andi Ayunir. Andi Ayunir. Oh, iya boleh. Iya. Iya, bisa lah. Ya kayak Indra Lesmana juga bisa dibilang sih. Bisa dibilang tuh ya. Cuman dia lebih ke new age akhirnya, bukan new wave. Oh, karena baru udah kesini-sini ya. Sebenarnya kalau di Indonesia memang agak telat. Ya artinya gelombang new wave itu di Eropa sama di Amerika itu memang terjadi di akhir 70-an sampai pertengahan 80-an. Nah, itu zaman-zamannya Faris, itu udah masuk ke pertengahan tapi udah kayak lagunya Barcelona tuh. Ya itu udah akhir 80-an. Terus sebenarnya yang bisa dibilang pemrakarsa lagu new wave juga, ini kayak Club Project. Dengan lagunya Club Project juga termasuk tuh. Termasuk tentang kita. Itu udah pakai synthesizer gitu kan, bunyi-bunyiannya dan juga harmonisasinya itu udah kelihatan itu kayak Good new Night banget. Electric tuh. Ya, bisa. Tapi itu udah ke depan lagi kan. Di Upstairs. Di upstairs sebenarnya kayak Britpop ya. Britpop. Club 80s termasuk gak sih? Club 80s karena dia cuma kayak untuk ini aja mengenang balik lagi zaman-zamannya 80s gitu. Ya bisa dibilang new wave juga sih. Jadi kira-kira ada yang mau ditanya enggak? Itu tadi kan akhirnya kan si new wave ini ada kolaborasi tentunya dengan musik-musik yang sudah ada sebelumnya gitu kan. Apa disco atau apa rock, jazz gitu kan. Dangdut. Ada, bisa jadi. Tuh, saja ada. Dangdut, bisa pop. Ya, gitu enggak tuh? Kalau dulu ingat enggak kan zaman-zamannya dangdut tuh kan ada yang pakai synthesizer tuh yang kayak lagu gantengnya pacarku tuh. Itu kan kayak dangdut apa sih istilahnya? Dangdut ya elektronik ya tuh ya. Itu bisa dibilang ya tapi memang sebenarnya enggak jauh juga dari keyboard gitu ya kalau new wave itu ya. Iya. Makanya tadi kan Pak Lur bilang kan ada di situ sound si synthesizer tadi, si MIDI itu hadir di sana gitu loh. Kan kalau sebelumnya kan kayak keyboard ya udah keyboard aja gitu loh. Nggak ada suara apa sih? Nggak ada suara lainnya gitu kan. Campur-campuran. Kayak piano, biasa aja piano, keyboard gitu loh. Itu aja. Nah, cuman di tahun 70-an ini sampai 80-an, pertengahan 80-an tuh ada musisi-musisi ini mencoba menghadirkan suara si synthesizer tadi gitu. Termasuk Duran-Duran. Nah, itu kenapa gue bisa tambahin lagi ya. Duran-Duran, terus ada Spandau Ballet, kan? Ada Culture Club, Eurythmic, ya kan? Itu pasang kan tuh lagunya tuh. Nah, jadi di zamannya era New Wave itu kan Amerika istilahnya udah pelopor atau bagaimana? Enggak, kayaknya nggak meneruskan, tapi di Inggris dia kembangin terus. Nah, sampai ini sebenarnya pelopornya si New Wave ini di mana sih? Pelopor. Ya sebenarnya kalau bisa gue bilang sih memang di Amerika ya. Gitu. Cuma dia nggak berlanjut. Nah, karena gini, masuk di Inggris ya. Di Inggris kan yang tadi kayak gue bilang orangnya lebih kreatif, lebih apa ya. Dan mereka lebih cepat tanggap dengan apa perkembangan musik. Contohnya makanya di saat zamannya New Wave itu ada gerakan namanya New Romantic. Pernah dengar kan? Aduh, kok nggak tahu ya. Jadi termasuk kalau gue kasih petunjuknya pasti lu tahu. Kenapa? Duran-Duran, Spandau Ballet. Kenapa? Ganteng-ganteng kan? Ganteng-ganteng, fashionable. Fashionable. Amerika kan nggak mikirin kayak gitu. Inggris mikirin seperti itu. Akhirnya masuklah Duran-Duran, Spandau Ballet, Culture Club, Boy George, pakai yang agak androgini gitulah, kayak cewek-cewek. Nah, itu semakin membuat akhirnya New Wave semakin semarak gitu loh, colorful.
ya kan? yes. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya orang-orang Jadi maksud gua enggak orang berpikir enggak ke synthesizer lagi gitu. udah nggak ke synthesizer. Jadi udah kompleks yang Fashion. Masuk fashion. Nah, ini kayak contohnya Duran tuh pinter banget dia cepet tanggap. Akhirnya dia bikin kayak video. Kebetulan di saat itu di tahun 81 oke. MTV masuk. Oke. Nah, ya kan? Yes. MTV masuk. Ini orang Amerika nggak bisa ngebaca. Itu Duran itu bisa langsung akhirnya mereka bikin video klip terus kan. Video klip ya lu kalau pernah ngeliat video klipnya Duran ada yang Hungry Like the Wolf apa film segala macam itu sampai mereka bikin kayak syuting aja mereka akhirnya ke Sri Lanka itu kan ada yang Save a Prayer. Nah, itu iya. Iya benar. Nah, ya kan? Nah, itu sampai akhirnya udah nggak masalah ke synthesizer lagi, nggak musiknya tapi ke fashionnya akhirnya. Nah, itu makanya dibilang gerakannya New Wave saat New Wave itu New Romantics itu terkenal banget. Kayak Spandau Ballet lah, kayak Adam and the Ants, yang model-modelnya kayak Captain, nah gitu-gitu. Nah, tapi seiring dengan itu ya di Amerika agak sedikit ketinggalan jadinya. Jadi makanya orang kenapa bilang New Wave lebih condong ke British music. Nah, saat itu, ini gue jelasin lagi nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, abis itu gue lapar ntar abis. Makan ya. Nah, habis itu jadi pernah kejadian di tahun 83 nih. Itu namanya kalau Billboard kan di sana chart di Amerika kan Hot 100 Billboard. Top chart itu. Ya, top 10 itu hampir dikuasain sama pemusik Inggris tahun 83. Itu zaman-zamannya nomor satunya tuh Every Breath You Take-nya The Police. Nah, itu jadi 1 sampai urutan 10 itu grup-grup dari Inggris semua. Dan itu musiknya bisa dibilang jenis new wave semua. Termasuk The Police kan orang bilang itu new wave group kan. Karena new wave kan itu sebenarnya udah ada campuran, ada ska-nya. Terus ada reggae-nya. Nah, itu udah mulai collab tuh di situ tuh. Udah. Collab berarti bukan hancur ya. Collab pakai B. Kolaborasi bukan kolaps, bukan kolaps. Terus kalau Boomtown Rats tuh I Don't Like Monday juga termasuk New Wave juga ya. Masuk New Wave si Bob Geldof ya. Bob Geldof. Itu juga British juga ya. British ya. Iya British. Tapi memang kayaknya banyak yang British ya. Lebih banyak ya. Contohnya kayak Bob Geldof kan dia kan yang menggagas Live Aid kan. Ya sebenarnya kan itu kan nggak terpikirkan oleh orang-orang dulu kan ya. Maksudnya akhirnya Amerika malah ikut-ikutan kan. USA for Africa, we are the world. Jadi ya makanya gue bisa bilang gue salut sama orang Inggris walaupun mereka arogan ya. Bener kan arogan kan? Ya betul. Karena merasa dia punya ini power. Super power malah sebenarnya Amerika ya. Cuman kearogannya yang seolah bangsawan apa gimana, ya kan? Ya terus ya kayaknya musik Inggris emang gak ada yang bisa ngalahin gitu lah. Ya gue sih setuju sih, emang Inggris keren memang British musik. Tapi apa aja sih Inggris ya? Yang skinhead juga kan dari Inggris kayak gitu. Ya, iya kan sih? Skinhead itu sebenarnya perkembangan dari bukan new wave ya, dia punk juga. Ya punk akhirnya ke new wave. Iya. Itu kayak Madness kan new wave tuh. Iya. Nah, In Excess ya. In Excess Australia. Nah, ini nanti Australia beda. Nanti ada juga new wave yang di jajahan. Apa? Jajahan. Oh, jajahan. Iya. Jajahan Inggris bukan. Iya. Main seri loh gitu. Jadi Divo ini sekitar tahun 80-an ya, 80-an awal. 80-an awal. Tapi kayaknya kita udah berkembang ke yang pertengahan 80-an tadi kan. Divo skip aja ya. Itu dia sebenarnya angkatannya si Blondie gitu. Itu awal-awal dia Blondie. Tahun 70-an itu ya? Enggak. Awal 80-an. 80-an. Oh. Eurythmics juga termasuk Eurythmics ya. Eurythmics. Oke, setelah 80-an seperti kayak ada band-band seperti Yazoo itu tahun berapa tuh? Yazoo tuh ya juga 82-an gitulah. Dan dia memang kental banget ya dengan si synthesizer-nya ya. Ya, karena lu mungkin tahu kan kalau Yazoo itu kan berdua kan? Berdua. Cewek satu, cowok satu. Nah, cowok satu ini bisa dibilang masternya synthesizer pop, namanya Vince Clarke. Orang yang botak-botak tapi ada. Pernah lihat kan video klipnya kan? Pernah. Nah, Vince Clarke ini bisa dibilang ya mbahnya synthesizer pop. Karena dia setelah dari Yazoo, dia masuk ke Depeche Mode. Depeche Mode dia masuk. Oh gitu. Cuman dia nggak lama.
dia keluar lagi. Depeche Mode kan masih itu yang model-model synthesizer kan. Keluar lagi bikin band namanya Erasure. Nah, synthesizer juga kan. Mau gue kalau pengen ketemu Vince Clarke juga tuh sebenarnya. Keren sih orangnya. Nah, dia bisa dibilang penggagas synthesizer pop juga nih. Istilahnya bapaknya synthesizer tuh dia tuh. Ya, salah satunya ya. Salah satunya. Oh, gokil juga ya. Gokil kan? Gila. Yazoo ya. Nah setelah Yazoo itu udah mulai yang fashion tadi yang lu bilang ya. Ya hampir bebarengan sih sebenarnya. Duran muncullah Duran. Yes. Adam and Ants, Spandau Ballet. Itu udah mulai pakai jas. Pakai apa sih namanya yang ini Inggris lah tuh apa sih? Ya. Kayak Jack Sparrow yang gitu-gitu. Right. Nah, itu gue jelasin lagi itu. Itu jadi kalau dulu kan di Amerika tuh New Wave tuh kan dari CBGB itu yang di New York. Iya, CBGB. CBGB-an itu ya. Ada di mana? Ada di Ini nggak dikat kan ya? Nggak. Terus, pokoknya sikat miring ya. Mesti miring. Mau ngambil mana nih belum? Tadi fashion itu apa? Ya, oke. Kalau tadi di CBGB di New York, ini di Birmingham di Inggris juga ada kan nama pub gitu ya. Itu namanya The Blitz. The Blitz sama apa gue lupa satu lagi. Itu antara lain di Birmingham itu tempatnya Duran. Nah itu sering menampilkan ya band-band yang nggak usah bandnya, tapi orang-orang yang masuk di situ modelnya fashionnya macam-macam. Nah udah yang pakai yang jasnya gimana gitu lah keren. Dan terus ada yang model dandannya cowok tapi kayak cewek. Ya kayak si Culture Club itu ya. Boy George. Nah itu akhirnya berkembang lah. Mereka tuh ngambilnya memang era-era. Jadi ceritanya kenapa dibilang New Romantic. Gerakan mereka New Romantic. Jadi yang ada di pop itu semuanya pakai pakaian yang kayak gitu. Jasnya yang model kayak Adam Ant kayak gitu loh. Maksudnya kayak model-model orang lama. Nah, karena mereka mengacu pada fashion zamannya romanticism. Oh iya. Nah, lu ingat kan kalau misalkan di film-film ya kayak si Adam Ant. Romeo and Juliet. Iya, kayak gitu lah. Pokoknya kerahnya ada ya, bangsawan lah. Tinggi haknya gitu ya. Ya, kerahnya ada kayak ke kembang-kembangnya. Gue bukan orang fashion sih ya. Iya. Nah terus ya Duran pun juga gitu kan. Awalnya juga gitu. Terus celananya agak baggy. Nah baggy itu sebenarnya pengembangan dari kayak romantisme itu loh. Kan ingat gak di tahun 80-an? Yes. Orang kalau ngeliat kan celananya gila baggy banget. Baggy pakai blazer. Betul. Lu ngalamin kan berarti? Ngalamin gue. Gue dulu pernah. Nah band. Coba lu cerita. Gue pernah band. Karena gue suka Duran, jadi band gue emang nyanyikan lagu Duran. Asik. Emang rupanya ya. Look ininya fashionnya tuh ya mirip sama Lebong lah. Pakai blazer, terus pakai apa scarf di leher, terkecekek ya. Kalau si Prin masuk New Wave juga? Prince sebenarnya nggak masuk sih. Nggak masuk. Dia lebih ke funk ya. Funknya. Nah terus udah perkembangan itu si punk itu sendiri. Nah punk. Ya kan. Ini kan akan terbawa ke si New Wave. New era ini. Ini si punk sendiri ada bikin apa ya? Warna sendiri nggak dia nih? Gini. Oke, gue cari lagi ya. Jadi punk itu kan mereka yang pengen kayaknya beda banget sama punk itu akhirnya jadi new wave ya. Oke. Tapi ada beberapa band yang kayaknya nggak mau modelnya new wave yang terlalu glamour, terlalu norak, terlalu apa kayak kayak badut gitu loh istilahnya kan. Lu tahu sendiri kan kayak band-band kayak apa B52 apa gitu kan yang lucu-lucu pakaiannya. Ada yang tetap mau model punk, tapi dia nggak menerapkan musik-musiknya seperti punk yang asli. Yang istilahnya apa anti sosial atau yang apa tuh vandalisme segala macam. Nah mereka itu keluarlah yang dibilang post punk. Bikin aliran lagi. Ya sebenarnya mengalir begitu aja gitu loh, bukan bikin aliran, mengalir begitu aja. Itu antara lain kalau bisa dibilang post punk tuh salah satunya U2. Nah U2 itu post punk awalnya. Untuk jenis musiknya sendiri, dia beda sama punk sama si new wave atau bagaimana? Kalau lu dengerin albumnya U2 yang awal-awal, itu sebenarnya musiknya sederhana kan? Ya kayak lu tahu lagunya apa deh misalkan? U2 penggemar U2 enggak?
Gue nggak begitu ini. Apa tuh? Apa? YouTube. Yang awal banget. Waduh. Oke. Dengerinnya. Ya itu bass line-nya tuh masih dung nah gitu kan. Itu ciri khas dari punk. Cuman dia liriknya udah nggak kayak orang-orang punk pada umumnya waktu itu. Lebih memang ada kritik-kritik sosial ada, cuman lebih halus caranya. Dan mereka juga nggak urakan. Kalau lu tahu kan kalau panggung di orang-orang punk kan loncat-loncat ya kan, terus kadang-kadang ya ada moshing, ada segala macam gitu kan. Ini Sex Pistol tahu nggak? Nah, Sex Itu Pistol. kan tahun diri. Gue ya lihat filmnya kan buset. Benar-benar apa ya? Urakan kali ya. Ya urakan gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang akhirnya berusaha untuk ditinggalkan sama orang-orang new wave, termasuk salah satunya post punk. Post punk itu. Post-punk. Lebih ke apa nih dia? Punk lebih halus lah. Lebih halus ya. Lebih soft lah. Nah, jadi tadi itu punk akhirnya melahirkan post punk sama new wave. New wave. Post punk itu base-nya lebih banyak ke main gitar. Oke. Makanya gitar bass. Ya kayak YouTube kan gitar kan yang ngomongin synthesizer. Iya. Nah, yang new wave synthesizer. Nah, post punk ini juga banyak di Inggris. Ya emang di situ lainnya kayak lu kalau bisa denger lagu-lagunya The Clash. Oh, The Clash. Nah itu post punk itu. Oh, itu termasuk post punk. Nanti post punk lahirin lagi ada ceritanya. Kayak The Cure itu Gothic namanya. Iya. Gotik. Iya karena Hitam-hitam yang gelap-gelap ya. Itu juga awalnya dari post punk juga. Wah, pokoknya beranting-ranting lah akhirnya. Tapi emang kalau punk sih ketahuan sih ya. Kalau dari punk tuh identik kayak misalnya ya rambut ya terutama ya kan. Ya. Lebih apa sih kayak disasak lah gitu kan. Mohak lah segala macam. Mohak. Spiky gitu. Spiky. Iya. Era new wave itu di berbagai negara gimana menurut? Oke, memang era new wave itu emang berkembang banget kan waktu itu kan memang tadi Amerika kan, terus akhirnya berkembang banget di British. Karena mereka lebih bisa kreasikan segala macam musik yang new wave itu ke dalam hal-hal yang lain kayak fashionnya, terus ada apa artnya, terus ada jenis musiknya, sampai disco sama jazz dia campur gitu kan. Nah terus akhirnya berkembang juga ke negara-negara lain. Contohnya bisa dibilang tadi yang baru dipasang tuh Man at Work. Wah itu jaya banget itu kalau nggak salah di zaman-zamannya new wave. Benar. Walaupun sebenarnya musiknya nggak terlalu synthesizer banget ya. Iya. Ya mungkin bisa dibilang kayak ada ngapang juga enggak sih. Ini new wave ringan lah. New wave ringan. Nah di Australia itu new wave selain Man at Work itu ada satu lagi grup band yang keren, In Excess. Itu bisa dibilang new wave juga itu. Ya banyak banget sih, selain di Australia mungkin ada tempat-tempat lain kayak di Jerman gitu. Negara-negara kayak Jerman itu ya kayak lu pernah dengar kan Nena. Nena, oh itu gue suka banget 99 Love Ballon. 99 Love Ballon. Itu bukan 99. Coba. 99 sik. Sik. Achtung. Nonen. Ya kan ya? Ya kan? Iya. Coba warnanya berapa biji? Di Indonesia sendiri itu perkembangannya si new wave ini sampai sekarang itu bisa dibilang bagaimana gitu? Apa ya Ron? Apa itu ya? Iya. Nah, itu ada bantuan. Ada bantuan tuh. Pasiennya musiknya gitu kan. Identik dengan yang anting-anting ada pojok aksesoris. Tapi enggak pakai rantai-rantai. Iya. Enggak pakai ini ya, enggak pakai bra ya, laki-laki ya. Enggak kan di new wave itu kan tapi grup cewek ada di new wave ya. Grup cewek ada. Sebenarnya kan enggak ada kan? Ada. Ini di Indonesia. piercing. Di bibir, di bibir. Iya, di hidung. Di hidung. Emang itu ya Bang. Enggak juga sih itu. Identiknya enggak ke sana. Yang lagi siaran gue ini. Habis itu tadi enggak. Iya. Oke. Enggak apa-apa. Oh ya. Nanti gua undang ya podcast nih ya. Iya, undang harus tuh. Ini ada diundang. Gue sebut kan namanya nih. Sebut. Ada Om Adenovit. Para retroism ya yang lagi nonton ya. Nanti undang ya Om Adenovit ya. Asik, udah tuh. Confirm itu. Aduh. Dengan kita survei lokasi ya. Iya, siap. Tadi di tempat lu ya. Ya, boleh. Iya. Oke. Lanjut tadi kita Mana tadi? Oke, Indonesia. Sebenarnya Indonesia bisa dibilang ya agak telat juga kan karena perkembangan new wave itu kan sebenarnya tadi kan gue bilang akhir 70-an sampai pertengahan 80-an. Oke. Ada sih beberapa band yang waktu itu yang gue tahu di 84 85 ada yang berani juga udah membawain lagunya Duran-Duran.
Enggak, sebenarnya itu mereka sih kayak main grup Rush dulu, Rush tahu kan? Rush tahu. Tom Sawyer. Itu ada namanya Punk Modern Punk Band. Modern Band. Oh, iya, Mas Toto. oke. Mas Toto. Ya, sama Ito juga. Itu. Soalnya adanya teman gua. Si Didi. Iya, namanya sama gua sebenarnya. Oh iya. Ya, gue namanya Didi kan. Bernardi. Nah, itu mulai berkembang di situ sih, ada Punk Modern Band. Terus kan akhirnya makanya terus terbit ada kaset yang 10 Bintang Nusantara. Oh iya. Nah, itu Dia bisa salah satunya. itu Iya. ya salah satunya ada Punk Modern Band kan? Perang Bintang. Lu kayaknya penggemar Punk Modern Band ya. Duren. Nah, itu Toto lu itu ada fans lu nih. Halo Mas Toto, Mas Ito. Asik. Holden bukan ya? Hah? Holden di itu ya, di apa yang Rolling Stone itu ya? Kayaknya kalau Rolling Stone kan I Cheat Speed Band. I Cheat Speed Band. Ya memang dulu kan zaman-zamannya cover band itu marak banget kan. benar. Kayak Cockpit, Genesis gitu. Nah, terus untuk si musik indie khususnya nih. indie. Ada nggak di musik-musik indie yang sekarang ini yang menganut si New Wave. New Wave? Musik-musik independence. Sekarang ini. Wah, gue kurang memperhatikan banget ya yang sekarang ini ya. Tapi corak-coraknya mungkin masih kelihatan sih. Ada ya, kelihatan ya. Ada. Kayak ya sekarang gini aja. Musik-musik sekarang yang orang-orang bule ya istilahnya ya. Itu kayak EDM, electronic dance music. Itu sebenarnya kan dia dari synthesizer juga, elektronik. Iya, jadi sebenarnya boleh dibilang new wave itu bisa membawa pengaruh ke musik-musik sekarang sampai ke EDM itu, electronic dance music. Soalnya EDM itu benar. Ya kan? Enak sekarang kalau EDM udah nggak perlu satu band, lu jadi DJ aja udah bisa bikin lagu. Benar. Ya kan? Ayo dong Ron. Ayo lo. Yaudah. Ya, udah gitu. Ya, berangnya kemana sekarang, untuk kemana sekarang yang berangnya? Ya tadi kayak yang gua dibahas tadi apa non lo belum. Ya. Javol ya. Nah, itu kan akhirnya dia buat ke versi Inggrisnya ya. Ya. 99 Red Balloons. Ya. Cuman kalau menurut gua sih nggak asik. Lebih asik yang non lo. Karena emang bahasa aslinya. Iya. Lebih keren ya. Tapi emang musiknya tuh sebenarnya musiknya juga nggak ada synthesizer nggak ada juga. Ada, lu nggak denger kuping lu budak lah gitu loh. Sama bass ya dia sama ya Bassnya bass lainnya itu tapi sederhana ya, agak punk gitu kan. Lebih ke punk malah. Dandanannya juga kan dia. Cuman dia bikin ada cabik-cabiknya kan. Tak. Dan dia emang looknya juga bikin kayak punk kan. Ya benar. Beltnya tuh yang hitam. Dan beatnya kan lu dengerin dung 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 dung. Bass lainnya gitu. Nah, itu kan ciri khas punk banget kan? Ya, terus. Kacau. Ini juga diingetin, gue lupa dari tadi. Jangan lupa download aplikasi Beat Radio Indonesia di App Store, di Play Store, atau di website kita di beatradio.id. Mantap. Ya, jangan lupa tuh mendengarkan musik-musik dan siaran-siaran program kita ya. Dan jangan lupa boleh ikut di WhatsApp kita di 0815 udah mau habis 6750 buat ngapa buat besok-besok. Oh. Mau dulu. Kita lupa. Dan jangan lupa bisa ikut juga di join live kita di Instagram Beat Radio Indonesia ya. Tiap sikat miring nih. Sikat miring. Atau di Radio Ribbon juga. Radio Ribbon juga bisa di ya itu. Iya, program kita juga bisa lah. Itu pokoknya. Iya. Jadi waktu juga yang misalkan itu biasa ya. Biasa. Jadi gimana? Nggak kerasa waktu sudah akan habis. Oke. Di penghujung. Nah itu, jadi ada dramatisirnya di situ. Di penghujung acara kita. Sambil nangis dong, sedih. Enggak, bukan. Ini kan horor dong. Sedih, enggak, kita jangan sedih. Enggak boleh mau mengajak kesedihan. Enggak boleh. Kita berikan kegembiraan semuanya. Oke, kita udah bahas tadi ya masalah musik di era New Wave. Udah kita kupas tuntas dengan. Tapi kayaknya kurang ya. Sebenarnya kurang. Wah, kurang ya. Kurang ajar. Kurang ajar. Aduh, iya. Nanti kita akan lanjutin di part 2 ya. Emang ada?
Entah kapan, pokoknya ya kita udah niat dulu, yang penting niat dulu. Niat dulu, benar. Dulu ya, yang penting niat dulu. Udah dicatat tuh. Oke. Dan terima kasih untuk atensi kalian semuanya dan juga terima kasih untuk bintang tamu kita Pak Lur Lebong. Sama-sama, makasih Semoga Om kita bisa Roni. ketemu lagi ya. Papi, makasih. Makasih Pak Lur. Dan semua Beat Listener yang sudah join di live kita di Instagram Beat Radio Ya. Indonesia. Jadi pesan untuk BK, segeralah hilangkan pusingnya BK. Semoga sehat selalu. Semoga sehat ya. selalu BK, semoga sehat selalu BK. Nonton dia ya. Nonton, dia pasti nonton. Dan kita akan jumpa lagi, jangan lupa setiap Kamis di Sikat Miring jam 4 sampai jam 7 jam 4 sampai jam 6 sore ya. Dengan tamu dan tema yang berbeda. Oke, saya Roni McCoy Siapa Pi? Lur kesini Lur. dan bintang tamu kita. Gimana? Oh, Sini Iya. Lur, di Lur. Pak Lur Lebong. Oke. Kita pamit. Terima kasih semuanya. See you. Oke. Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.